أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم.
Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Para akhwat pecinta Al-Quran semua yang dirahmati Allah, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah menyertai kita semua. Amin Allahumma amin. Dan semoga proses thalabul ilm kita selalu dipermudah oleh Allah. Di ayat 282 ini, karena lumayan panjang, maka uraiannya kami sedikit persingkat dengan beberapa hukum tajwid di sana. Ya ayyuha, di sana ya iyanya terhukumi mad jaiz munfasil. Walaupun terkesannya di sana satu kalimah, namun sebenarnya di sana itu pecahan dua kalimah, yaitu ya nida dengan hamzah ayyuha. Berbeda lafal, beda kalimat sebenarnya, sehingga terhukumi mad jaiz munfasil yang kita panjangkan 4 atau 5 harokah. Amanu, hamzahnya dipanjangkan 1 alif mad badal. Kemudian ila ajalim, di sana lamnya panjang juga 4 atau 5 harokah mad jaiz munfasil. Faktubu, ini terhukumi mad alif lisukun ketika kita wakaf di sana, yaitu mad alif lisukun adalah terjadinya pertemuan huruf mad dengan huruf yang berharokah, kemudian kita wakafkan, kita sukunkan huruf yang berharokah tersebut karena wakaf. Panjangnya 1, 2, atau 3 alif yang harus nanti konsisten kita dengan bacaan kita yang pertama. Semisal yang di basmalah, kalau kita basmalahnya ambil 4 harokah, maka di faktubu kita harus 4 harokat. Wal yaktub bainakum, ba bertemu dengan ba, bacaan idgham mutamathilain, langsung dengan tanpa memberi sifat qalqalah terhadap huruf pertama, langsung masuk melebur secara sempurna terhadap huruf yang kedua. Wal yaktub bainakum katibum bil adl. Hati-hati ketika kita wakaf pada lafaz yang seperti ini, yakni wakaf pada lafaz yang huruf akhirnya ternyata yang sebelum huruf terakhir sudah sukun, maka bertemu 2 sukun yang sehingga jangan sampai kita menghilangkan hak daripada huruf yang terakhir. Lam harus kita jaga makhraj maupun sifat-sifatnya. Bil adl wala ya'ba katibun ayyaktubah, nun bertemu dengan iya, bacaan idhar halki, bacaan idgham bi gunnah, nun bertemu dengan ya idgham bi gunnah, menjaga kadar gunnah kira-kira 3 harokah, karena dia masuk kategori tingkatan gunnah yang akmal versi Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Dan sebelumnya tanwin bertemu dengan hamzah katibun an, idhar halki, dibaca jelas bunyi tanwinnya. Kama 'allamahullah. Ketika wakaf di lafdzul jalalah juga dia mad alif lisukun. Falyaktub wal yumli lilladzi 'alaihil haqq wal yattaqillaha. Lafdzul jalalah dibaca tipis karena terletak setelah kasrah. Wal yattaqillaha rabbahu. Di sini rabbahu mad silah qasirah ya, karena adanya hak dhamir yang diapit oleh 2 huruf yang sama-sama berharokah, dan huruf sebelumnya bukan berupa huruf hamzah. Kalau huruf setelahnya bukan berupa huruf hamzah. Kalau berupa huruf hamzah maka dia mad silah tawilah, panjangnya nanti sampai 5 harokah. Wala yabkhas minhu syai'a. Di sini tanwin fathah kita wakafkan, inilah yang disebut dengan mad iwad, panjang 1 alif. Fa in kana,
Ifa hakiki dari jenis yang adna langsung masuk ke kaf. Fa in kana alladzi alaihi alhaqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u. Hati-hati membaca lafaz yang seperti ini tak dengan to, jangan sampai kita menebalkan taknya. La yastati'u, namun harus ditipiskan. Yasta, la yastati'u. Ayyumillah idgham bi gunna. Huwa falyumlil waliyuhu bil adl. Waliyuhu ha juga dia sama tak kayak tadi, mad silah qasirah atau mad silah surah panjang satu alif. Wastashhidu syahidaini min rijalikum. Tanwin bertemu dengan ro, bacaan idgham bila gunnah, melebur dengan sempurna dengan tanpa adanya dengung. Mil rijalikum. Fa illam yakuna rajulaini farajulu wamra'atani. Ya, ini tanwin bertemu dengan waw, farajulu wam idgham bi gunnah. Mimman, mim tasydid gunnah musyaddadah yang kita panjangkan kira-kira 3 harokah. Gunnah musyaddadah tingkatan gunnah akmal di sana. Tardawna, ra dibaca tebal, tar. Jangan sampai taknya juga ikut tebal, jangan tor tapi ta. Tar. Tardawna minasyuhada'i. Panjang dalnya 4 atau 5 harokah, mad wajib muttasil. Adanya huruf mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Antadillah, antadillah. Nun bertemu ta, ifa hakiki dari jenis yang a'la dengan menjaga ketipisan gunnahnya juga. Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Ukhra mad tabi'i ya. Mad tabi'i panjang satu alif. Wala ya'bas syuhada'u idza ma du'u. Wala tas'amu an wala tas'amu an taktubuhu. Di sana tas'amu mim dipanjangkan 4 atau 5 harokah karena disambut oleh huruf mad yang kemudian bertemu hamzah dalam pisahan 2 kalimat, terpisah 2 kalimat. Shaghiran au kabiran ila ajalih. Ya, ajalih, walaupun di sana sebenarnya terjadi hukum mad silah qasirah karena bacaan diwaqafkan, maka mad silahnya tidak berfungsi, tidak terjadi hukum bacaan mad silah, namun haknya kita sukunkan. Ajalih. Beda halnya ketika kita wasol lanjut, maka dia terhukumi mad silah tawilah dengan memanjangkan hak nantinya satu alif. Dzalikum aqsatu, dza panjang satu alif dari jenis mad tabi'i yang muqaddar. Bacaan panjang satu alif yang huruf madnya tidak tampak dari segi penulisan. Aqsatu wa indallahi, indah nun bertemu dengan dal, ifa hakiki dari jenis yang awsat. Wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu. Tartabu ra dibaca tebal karena terletak setelah fathah. Illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha. Tijaratan hadirah, tanwin bertemu dengan ha, bacaan izhar halqi, dibaca dengan jelas bunyi nunnya, bunyi tanwinnya dengan tanpa kita berlama-lama di tanwin. Hanya kita memenuhi sifat bainiyah pada nun yang ada pada tanwin itu sendiri. Yang mana hakikatnya tanwin adalah nun yang mati yang berada di akhir kalimah yang dia tidak tampak dari penulisan. Tudirunaha, bainakum falaisah, mim bertemu dengan fa, falaisah. Mim sukun bertemu fa, bacaan izhar syafawi, dibaca jelas mimnya. Alaikum junahun alla taktubuha. Taktubuha, haknya mad tabi'i panjang satu alif. Wa asyhidu idza tabaya'tum wala yudharra. Ada huruf mad bertemu huruf yang bertasydid, ya, bertemu dengan huruf yang sukun yang bertasydid, dia mad lazim kilmi mutsaqqal. Mad lazim kilmi mutsaqqal.
adanya huruf mad bertemu huruf yang bertasydid yang kita panjangkan 6 harokah. Wala yudarra katibu wala syahid. Syahid adalnya termasuk huruf qalqalah yang harus kita pantulkan dengan lebih jelas lagi. Sebagaimana kaidah wa bayyinan mengqalqalan insakana wa iyakun fil waqfi kana abyana. Ketika dia dalam keadaan sukun maka lebih diperjelas lagi pantulannya. Wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum. Tanwin bertemu dengan ba, bacaan iqlab dengan mengganti bunyi tanwin dengan bunyi mim. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Lafzul jalalah dibaca tebal karena terletak setelah dhamma. Wallahu bikulli syai'in alim. Tanwin bertemu dengan ain, bacaan idhar halki dari jenis idhar halki yang harus kita jelaskan bunyi tanwinnya. Alim ada huruf mat, kemudian ada huruf berharokah, bacaan disukunkan, mim disukunkan karena waqaf. Sekali lagi itulah yang disebut dengan mad arid lisukun yang harus kita kondisikan, harus kita sesuaikan dengan pilihan kita yang pertama di mad arid lisukun sebelumnya. Nah, itu saja, semoga Allah mudahkan. Maaf dari kami. Allahumma rahimna bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.